angkasa mangku bumi mangku angkasa ingsun ngadeg setengahe jagat manunggaling kawula Gusti. Maos mantra sajroning ati ngagem raos ingsun kang suci sirna ilang kabeh. Om Rahayu, Mas Eka. Om Rahayu. Ya, kita lanjutin lagi ya Mas, obrolan Kauruh Budi Ya. saat ini. Jadi sebelumnya kita sudah membicarakan tentang 3 pertanyaan besar dalam hidup manusia, yaitu mengenai siapa aku, terus apa tujuan keberadaan aku di dunia ini, dan menyinggung soal Mayu Hayunimbawono segala ya Mas ya. Dan sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari mana aku dan kemana tujuan akhir aku. Silakan Mas. Oke, wah, ini pertanyaan yang menarik ya. Nah, dari mana aku berasal dan kemana aku? Nah, dari mana dan kemana aku? Atau dalam bahasa Jawanya kita sebut dengan sangkan paraning dumadi. Ya. Nah, ini menjadi pertanyaan primordial. Artinya pertanyaan yang terus-menerus muncul ya dalam kehidupan manusia sepanjang waktu. Jadi pertanyaan primordial manusia yang muncul terus dalam pengembaraan hidupnya. Nah, sesungguhnya jawabannya itu sangat sederhana sekali loh. Ya. Jawabannya sangat sederhana sekali ya. Dan sudah diketahui oleh sebagian besar manusia. Nah, apa kira-kira? Sederhana kok. Jawabannya adalah dari dia dan kembali ke dia. Itu jawabannya. Ya. Itulah jawab pertanyaan asal dan tujuan manusia. Ya. Nah, terlihat sangat sederhana bukan? Nah, tapi dalam pelaksanaannya sangatlah tentu tidak sesederhana itu. Ya. Dari mana aku berasal dan kemana aku? Ya. Jadi untuk dapat memahami dan mengerti frase ya dari dia kembali ke dia. Nah, ini tidak dapat hanya menggunakan akal dan pikiran saja. Ya, jadi untuk memahami frase ya dari dia kembali ke dia, kita tidak hanya dapat menggunakan akal dan pikiran saja. Karena frase ini bersifat sangat abstrak atau absurd ya. Tapi ya nggak apa-apa. Karena kan kehidupan ini memang abstrak ya. Memang kehidupan ini memang abstrak dan absurd ya. Jadi tidak bisa dijabarkan atau terjawab oleh pikiran atau akal pikiran. Jadi konsep dari dia dan kembali ke dia ini tidak bisa dijabarkan atau dijawab oleh akal dan pikiran saja, walaupun canggih akal dan pikirannya gitu ya. Nah, jadi ketika akal dan pikiran tidak lagi mampu menjawab, nah, maka manusia mulai menggali jawabannya dari rasa. Orang Jawa bilang rosok ya, dari rasanya. Mulai menggunakan rasanya, tidak hanya akal dan pikiran, tapi mulai menggunakan rasanya. Nah, dengan demikian, untuk menjawab pertanyaan dari mana dan kemana aku, atau sangkan paraning dumadi, ya, manusia tidak dapat hanya menggunakan akal dan pikirannya saja, ya, namun juga harus menggunakan rasanya. Jadi itu sebuah proses atau sebuah tahapan Mas. Jadi pikiran dulu, akal dulu, baru rasa atau bersamaan dipakainya Mas? Menarik sekali. Tentu bersamaan. Dan ini ada suatu proses ya yang kita menggunakan seluruh
akal pikiran kita dan juga rasa kita agar kita bisa memahami dengan baik apa itu konsep dari dia kembali ke dia. Nah, sangkan paradigma dia merupakan pembelajaran ya yang intinya adalah mencoba membahas bagaimana cara kita kembali kepada dia. Jadi ini cara kembalinya, ya cara kembalinya jadi sangkan paradigma dia adalah suatu ajaran ya bagaimana proses kita kembali kepada dia. Jadi dari awal kita masih infant, dari bayi ya, dari mulai dalam kandungan terus akan pada mencapai dia ini. Nanti kita lihat siapa itu dia ya. Dalam dialog sebelumnya kita sudah bahas ini siapa itu dia ya. Nah, namun sebelum membahas ini ya, kita perlu memahami dan mengerti beberapa hal berikut ini ya. Jadi pertanyaan pertama adalah siapa yang akan kembali pada dia ini? Ya. Nah, siapa kira-kira yang akan kembali ya? Nah, yang kembali kepada dia adalah sang Atma, ya, sang Atma atau disebut juga dengan ruh, yang kita kenal juga dengan ruh, sebutan ruh atau sang diri sejati atau sukma sejati, nah, atau si aku besar, ya, si aku besar. Si aku besar inilah yang kembali kepada dia. Ini kita tulis ya konsep aku dan dia, ya, yang adalah sang sumber semesta. Nanti kita akan lihat simulasi bagaimana cara kembalinya. Ya, aku ini kepada dia. Ya, simulasi ininya, perjalanannya ya, simulasi perjalanannya. Nah, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Begini penjelasannya ya. Bila kita amati gambar tersebut ya, aku sama dengan dia. Jadi, kita dapat mengetahui bahwa aku yang besar ini berasal dari dia. Jadi, aku berasal dari dia. Artinya aku sama dengan dia. Nah, sang aku sama dengan dia. Si aku yang merupakan bagian dari dia yang memercik untuk menghidupkan badan manusia. Jadi si aku adalah merupakan bagian dari dia yang memercik untuk menghidupi badan manusia. Baik badan fisik maupun badan halus atau jiwa. Nah, oleh karena itu, aku disebut juga dengan istilah sang hidup. Dan dia disebut juga dengan istilah sang maha hidup. Jadi aku adalah sang hidup, dia adalah sang maha hidup. Dari ilustrasi ini, kita dapat mengerti bahwa si aku sesungguhnya berasal dari dia. Jadi si aku ini sesungguhnya berasal dari dia. Sehingga sesungguhnya si aku memiliki kesadaran si dia. Ya, ingat ya, si aku memiliki kesadaran si dia. Nah, kesadaran si dia ini dapat juga disebut dengan istilah kesadaran ilahi atau kesadaran sang sumber semesta. Namun, karena terjebak di dalam badan manusia, maka kesadaran si aku ini tertutup hijab. Jadi si aku ini ada dalam tubuh kita. Ya. Nah, dia terjebak atau tertutupi oleh tubuh fisik ini. Nah, proses tertutupnya kesadaran si aku terjadi dimulai ketika si aku atau ruh atau atma ini ditempatkan dalam kandungan seorang ibu. Jadi si aku ini begitu kita ayah dan ibu kita atau ibu kita mengandung, itu si aku sudah berada di sana dan perlahan-lahan mulai tertutupi, ya, terhijab. Setelah lahir ke dunia, saat itu pula dimulai perjalanan si aku. Ya. Jadi setelah lahir di dunia, saat itu dimulai perjalanan si aku. Kita lihat tuh, si aku mulai keluar, dia mulai memutar. Ya, mulai memutar, ya, menuju kembali ke si dia. Ya. Nah, jadi sebenarnya aku dan dia adalah satu atau tunggal. Nah,
dan disebut juga sebagai sang hidup. Jadi aku, dia ini sang hidup, maka ada tunggal. Sehingga dapat dikatakan bahwa semua berawal dari sang hidup dan berakhir menuju sang hidup. Jadi aku adalah sang hidup, ya. Dia juga adalah sang maha hidup. Jadi bermulai dari sang hidup akan berakhir pula dengan sang hidup. Jadi sang hidup yang mengawali dan sang hidup pula yang mengakhiri. Itulah putarannya begitu. Berarti konsep berawal dari sang hidup, berakhir menuju sang hidup, Iya. dan sang hidup yang mengawali dan sang hidup pula yang mengakhiri, itulah caranya Mas ya. Iya. Itu cara yang kita selama ini mungkin belum tahu gitu ya Mas ya. Terus apa tuh Mas syaratnya sehingga kita bisa Kembali kepada dia. Iya, Oke. kayaknya susah banget. Tentu ada syarat untuk kembali ya kepada dia. Nah, kita lihat dulu frase ini ya. Dari dia kembali ke dia. Nah, ini adalah dari dari agama Islam ya. Yang bunyinya adalah innalillahi wa inna ilaihi. Dari dia kembali ke dia. Nah, kan kalimat lengkapnya adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kita selalu tidak memperhatikan rajiunnya. Ya, rajiunnya jarang kita perhatikan. Kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu dari dia kembali ke dia, titik. Nah, sebetulnya rajiun itu adalah syarat. Syarat untuk kembali kepada dia. Ya. Adalah syarat. Apa itu arti rajiun? Nah, yang saya ketahui rajiun itu adalah artinya sadar. Kesadaran. Jadi kita kembali kepada dia dengan kesadaran. Jadi si rojiun itu bukan cuma pelengkap kalimat ya Mas ya, Bukan. tapi sesuatu yang Iya. lebih dalam lagi ya. Artinya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita kembali dari dia dan kembali kepada dia dengan sadar, dengan kesadaran. Nah, pertanyaannya adalah kesadaran apa dong? Nah, bukan sembarang kesadaran ya. Tentu semua orang hidupnya sadar, tapi belum tentu kesadarannya sadaran yang diperlukan untuk kita kembali kepada dia. Nah, kesadaran yang diperlukan untuk kembali pada dia adalah kesadaran, kita sebut dengan kesadaran ilahi. Ya. Nah, jadi manusia, jadi syarat untuk kembali atau syarat untuk dapat kembali adalah manusia harus menjadi manusia sempurna, manusia paripurna. Ya. Nah, jadi Ketika kita meninggal itu kita nggak tahu ya, padahal kita kan nggak sempurna pasti Mas. oke. Gimana tuh Mas? Ini pertanyaan menarik sekali. Jadi Iya. apakah kita sebetulnya pertanyaan mungkin apakah dengan sekali kehidupan kita bisa sempurna gitu kali-kali pertanyaannya ya. Oh gitu ya Mas ya. Ya. Oke. Nah, jadi kembali kita sebutkan bahwa kita mesti manusia sempurna adalah manusia yang telah memiliki kesadaran ilahi. Nah, jadi untuk menjadi sempurna ya, manusia harus meniti jalan menuju kesempurnaan dalam perjalanan hidupnya. Jadi panjang nih perjalanan hidupnya ya untuk menuju kesempurnaan itu. Nah, sehingga timbul pertanyaan ya, apa sih atau apakah sih yang disebut dengan sempurna itu? Ya. Kemudian ini yang menarik, pertanyaan kedua. Apakah cukup manusia lahir sekali dan bisa mencapai kesempurnaan? Nah, lalu bagaimana cara untuk menuju kesempurnaan? Ini biasanya muncul 3 pertanyaan ini. Apa yang disebut dengan sempurna? Apakah cukup sekali lahir lalu sempurna? Lalu bagaimana cara untuk menuju kesempurnaan? Nah, sekarang saya tanya, apakah bisa manusia itu memiliki kesadaran ilahi atau sempurna sekali lahir? Pertanyaan besar itu ya Mas Pertanyaan ya. besar ya. Ya. Nah, oke. Nah, nanti kita akan coba lihat ya, kita akan jawab pertanyaan itu pelan-pelan. Mari kita lihat apa yang disebut dengan sempurna. Yang disebut sempurna adalah ketika atma ya, atau ruh, atau sukma sejati, atau si aku ya, telah kembali memiliki kesadaran ilahi. Ya, memiliki sebenarnya, yaitu kesadaran Tuhan alam semesta, Tuhan semesta alam, atau kesadaran sang sumber semesta.
Jadi manusia sempurna adalah manusia yang telah kembali memiliki kesadaran ilahi, yaitu kesadaran Tuhan semesta alam atau kesadaran Sang Sumber semesta. Nah, menjawab pertanyaan apakah cukup sekali sang Atma atau aku lahir ke dunia lalu dapat mencapai kesempurnaan? Jawabannya ya, saya serahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan masing-masing kita. Ya, jadi selain menggunakan, jadi saya serahkan jawabannya pada teman-teman untuk apa saja pendapatnya. Jadi, nah, yang penting selain menggunakan akal dan pikiran untuk menjawab pertanyaan ini, nah, gunakan juga rasa. Ya. Nah, bagi saya sendiri, kalau ditanya, apa Mas jawabannya? Nah, kalau bagi saya sendiri, jawabannya adalah untuk pertanyaan apakah kita bisa sekali lahir lalu sempurna, ya jawabannya tidak buat saya. Ya, jawabannya tidak. Bahkan jiwa manusia akan mengalami beberapa kali, bahkan bisa sampai ribuan kali lahir dan mati untuk bisa mencapai kesempurnaan atau bertemu atau manunggal dengan Sang Sumber semesta atau menyatu dengan Tuhan semesta alam ini. Nah, jadi dibutuhkan beberapa kelahiran, bahkan ribuan kali kelahiran ya, untuk bisa menyempurnakan jiwa kita. Nah, lalu bagaimana cara untuk bisa mencapai kesempurnaan? Pertanyaan berikutnya tadi kan ya. Nah, untuk bisa kembali mencapai kesempurnaan, nah, jiwa harus ini yang penting ya. Jadi ini jiwa ini penting sekali ya. Jadi bagaimana kita untuk mencapai kesempurnaan? Nah, jiwa harus melakukan perjalanan panjang, perjalanan yang sangat panjang ya, dalam meniti jalan menuju kesadaran ilahi. Jadi nggak singkat nih, panjang sekali perjalanan jiwa manusia ini untuk bisa menjadi sempurna. Ya. Nah, bagaimana caranya dia melakukan perjalanan ke dalam dirinya sendiri, ke dalam diri sejati, ya, sehingga dia menemukan diri sejatinya, sehingga dia nanti bersatu atau manunggal dengan diri sejatinya. Nah, secara gamblang dikatakan melakukan perjalanan spiritual atau melakukan perjalanan ke dalam diri. Nah, itulah syarat kembali kepada dia. Nah, itu tergantung masing-masing jiwa berarti ya Mas? Betul sekali, tergantung dari masing-masing jiwa. Perjalanannya adalah masing-masing jiwa. Jadi walaupun kita satu rumah, satu keluarga, ibu bapak, ayah anak, ya, saudara-saudara, itu untuk kembali ke dia kita sendiri-sendiri. Jadi perjalanan spiritualnya atau perjalanan kembali ke jati diri sejati itu ya sendiri-sendiri. Nggak bisa rombongan, ya. Nggak bisa rombongan. Kembali ke dia nggak rombongan, kembali ke dia itu sendiri-sendiri, ya. Oke, nah, jadi kalau kita bisa mengambil kesimpulan dari makna dari mana aku, kemana aku, atau Sangkan Parani Dumadi ini, ya. Jadi Sangkan Parani Dumadi adalah, jadi Sangkan Parani Dumadi ini adalah manusia berasal dari dia dan kembali ke dia. Ini kesimpulannya. Di Sangkan Parani Dumadi atau dari mana dan kemana aku adalah bahwa dari dia kita kembali ke dia. Nah, yang kembali adalah ruh kita. Atau bahasa lainnya disebut dengan Atma. Disebut juga dengan Sukma Sejati. Nah, syarat kembali adalah sudah memiliki kesadaran, yaitu kesadaran ilahi, sehingga menjadi manusia sempurna atau manusia paripurna. Nah, untuk menjadi manusia sempurna, jiwa manusia akan mengalami kelahiran dan kematian berkali-kali, bahkan ribuan kali, hingga akhirnya mencapai kesempurnaan dan menunggal dengan Tuhan atau Sang Sumber Semesta. Jadi inilah penjelasan dari ketiga pertanyaan tadi, ya. Pertanyaan siapa aku sudah kita bahas pada obrolan sebelumnya. Pertanyaan dari mana, apa tujuan keberadaanku di dunia ini juga kita bahas pada obrolan berikut yang sebelumnya. Dan inilah pembahasan mengenai dari mana aku dan kemana aku atau Sangkan Parani Dumadi.
nanti kita ada sesi lagi ya Mas ya yang ngobrolin soal bagaimana kita menjadi manusia sempurna atau paripurna. Itu Iya. kan sangat mungkin orang bingung bertanya-tanya pasti bagaimana menuju ke sana gitu ya Mas Iya. ya. Jadi nanti pada obrolan Kaure Budi selanjutnya kita akan membahas bagaimana kita melakukan laku-laku yang harus kita lakukan agar kita bisa mencapai manusia sempurna atau bisa memiliki kesadaran ilahi. Jadi ikuti terus saja obrolan Kaure Budi. Tetek tatak semangat juangku, ladu murup ing jero dodoku.